Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang hikmat Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Semua orang, terlebih yang kurang pengalaman, yang gagal, yang bodoh, ya, bahkan yang pintar sekalipun, yang merasa hebat, semua orang butuh hikmat Tuhan. Orang pintar bisa salah, orang hebat bisa gagal. Semua manusia bisa salah. Tetapi hikmat Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar dan kepada perkenanan Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah 7 ayat 19 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini: orang bijaksana lebih kuat daripada 10 penguasa kota. Kalau kita bayangkan satu kota, saudara, maka ada orang-orang hebat di kota itu. Apakah pejabat, apakah pebisnis, apakah orang-orang yang duduk di pemerintahan, ya. Tetapi orang berhikmat 10 kali lebih kuat daripada mereka. Itu satu jaminan yang luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 19 terjemahan baru, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi lebih banyak kekuatannya. Itu keren banget. Kalau kita baca dalam Amsal 1 ayat 20 sampai 23, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman? Kemudian dikatakan, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi saudara bayangkan, sampai hikmat itu berseru-seru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Dia berseru-seru kepada orang yang tak berpengalaman, kepada orang yang bebal, kepada orang yang bodoh. Dia berseru-seru sebab dia tahu betapa pentingnya hikmat itu. Saudara, Anda boleh sepintar apapun, Anda boleh secerdas apapun, tapi belum tentu Anda berhikmat. Kalau Anda mau cerdas, Anda boleh belajar. Tapi kalau Anda berhikmat, Anda berurusan dengan Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari seorang Salomo, bagaimana kemudian Salomo ketika Tuhan bilang, kamu hendak meminta apa? Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta popularitas. Dia juga tidak meminta nama baik. Dia cuma meminta hikmat Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika perkenanan Tuhan turun atas dia, maka hikmat Tuhan turun atas Salomo. Dan gak main-main, saudara. Akibat daripada hikmat itu, maka para pembesar-pembesar dari seluruh dunia, raja-raja dari seluruh dunia, bahkan ratu, mereka datang dari jauh menjumpai Salomo, hanya ingin melihat hikmat itu, hanya ingin melihat bagaimana Salomo begitu berhikmat. Dan yang luar biasa, saudara, mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka datang membawa upeti, sehingga Salomo kian lama kian kaya. Dia punya pengaruh, punya kuasa itu makin luas, karena memang hikmat Tuhan itu membimbing dan menuntun dia.
Jadi kita saudara butuh yang namanya hikmat Tuhan. Sangat kita butuhkan. Apalagi kita yang gagal, kita yang bodoh, kita yang miskin, kita butuh sekali hikmat Tuhan. Karena untuk segala sesuatu butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan adalah hal yang utama di dalam kehidupan ini. Tanpa hikmat Tuhan, saudara, tidak ada bedanya apa yang dikerjakan dengan orang lain. Tetapi hikmat Tuhan akan membuat kita berbeda dari kebanyakan orang. Kita menjadi sangat cakap dalam bekerja. Hikmat Tuhan itu jauh lebih berharga daripada permata emas ataupun dari berlian. Dia jauh lebih berharga. Saudara, hikmat Tuhan itu memberikan kehidupan. Hikmat Tuhan itu memberikan keperkasaan. Ya. Jadi orang yang berhikmat ada kehidupan. Orang yang berhikmat ada keperkasaan di dalam hidupnya. Dan saudara, percaya sayalah, dunia ini butuh bukti. Butuh bukti. Dan hikmat itu akan memberikan bukti bagaimana kita dituntun Tuhan, bagaimana kita ditolong Tuhan, bagaimana kita dipakai Tuhan, bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana kita dipromosikan Tuhan. Jadi dunia ini butuh bukti. Untuk itu saudara, kalau saudara mau mengalami hikmat Tuhan, maka ada satu rahasia penting, yaitu takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang kemudian takut akan Tuhan, maka perkenanan Tuhan serta hikmat Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Nah, sekarang saudara, ada beberapa pentingnya atau dampak daripada hikmat Tuhan. Yang pertama saudara, hikmat itu akan mengarahkan kita. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, berapa banyak orang kemudian terjerumus kepada jurang, kepada kehancuran, bahkan kepada kebinasaan. Karena mereka tidak ada tuntunan, tidak ada yang mengarahkan. Nah, hikmat Tuhan akan mengarahkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat, tidak salah, sehingga kita ada di track yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, hikmat Tuhan akan membuat kita punya power, punya kuasa, dan kita punya pengaruh yang begitu kuat. Karena apa? Hikmat Tuhan itu akan menuntun kita lakukan ini, kerjakan ini, dan lain-lain saudara. Bayangkan saudara, apabila saudara adalah seorang pemimpin, baik di pemerintah ataupun dimanapun, di kantor, ketika Anda punya hikmat, bayangkan hikmat itu akan membuat Anda begitu punya kuasa, punya pengaruh yang begitu luar biasa. Ya, jadi saudara perlu sekali hikmat. Hikmat itu akan membawa kepada promosi. Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita kepada level berikutnya. Dan Tuhan akan membuka jalan-jalan menuju kepada keberhasilan. Jadi saudara, sayang sekali, rugi sekali kalau kemudian kita tidak mengejar atau meminta hikmat Tuhan itu. Nah, saya berdoa saudara, biarlah hikmat dan perkenanan Tuhan turun atas kita. Dan sepanjang tahun ini, kita akan mengalami hikmat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita dituntun, ya, diarahkan kepada perkenanannya, kepada promosinya, kepada berkatnya, dan kepada semua janji-janji Tuhan. Tetaplah semangat saudara, dan percayalah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita butuhkan di dalam hidup ini adalah hikmat Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami pemulihan, akan mengalami promosi Tuhan, dan akan mengalami berkat Tuhan. Haleluya saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.